Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Dwi Wahyuningsi dengan NIM P003410200015. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelainan metabolisme non-protein nitrogen. Kelainan metabolisme non-protein nitrogen. Yang pertama, kelainan pada ureum. Kelainan metabolisme ureum dapat mengakibatkan yang pertama, urea plasma yang rendah atau uremia. Penurunan kadar ureum dapat disebabkan oleh malnutrisi atau diet asupan protein. Uremia dapat terjadi pada akhir kehamilan karena terjadi peningkatan sintesis protein dan filtrasi glomerulus. Nekrosis hepatik akut menyebabkan kadar ureum menurun karena asam-asam amino tidak dimetabolisme lebih lanjut ke hati. Urea plasma rendah juga terjadi pada sirosis hati yang disebabkan oleh pengurangan sintesa karena retensi air dan kecepatan anabolisme protein yang tinggi. Keadaan ini timbul selama pengobatan dengan androgen yang intensif, misalnya pada karsinoma payudara dan malnutrisi protein jangka panjang. Yang kedua, dapat mengakibatkan urea plasma yang tinggi atau azotemia. Urea plasma yang tinggi merupakan salah satu gambaran abnormal yang utama dan penyebabnya diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan katabolisme protein jaringan disertai dengan keseimbangan nitrogen yang negatif, seperti terjadi demam. Kedua, pemecahan protein plasma yang berlebihan, seperti pada penderita leukemia. Pelepasan protein leukosit menyokong urea plasma yang tinggi. Ketiga, pengurangan ekskresi urea yang merupakan penyebab utama dan terpenting serta bisa prarenal, renal, atau postrenal. Penurunan tekanan darah perifer atau bandung vena. Keempat, obstruksi saluran keluar urin, misalnya kelenjar prostat yang membesar menyebabkan urea plasma menjadi tinggi. Kelima, penyakit ginjal yang disertai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus yang menyebabkan urea plasma menjadi tinggi. Yang kedua, kelainan pada keratinin. Kelainan metabolisme keratinin dapat mengakibatkan terganggunya fungsi ginjal. Kelainan fungsi ginjal adalah kelainan yang sering terjadi pada orang dewasa. Kelainan fungsi ginjal berdasarkan durasinya dibagi menjadi dua, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal akut adalah kemunduran yang cepat dari kemampuan ginjal dalam membersihkan darah dari bahan-bahan racun yang menyebabkan penimbunan limbah metabolik di dalam darah, misalnya urea. Gagal ginjal akut merupakan suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal secara mendadak dengan akibat terjadinya peningkatan hasil metabolit seperti ureum dan keratinin. Gagal ginjal kronik merupakan kerusakan ginjal yang terjadi lebih dari 3 bulan serta adanya tanda kelainan ginjal termasuk kelainan dalam komposisi darah atau urin. Penurunan fungsi ginjal ditandai dengan peningkatan kadar ureum dan keratinin. Yang ketiga, kelainan pada asam urat. Kelainan metabolisme asam urat dapat mengakibatkan artritis gout. Penumpukan asam urat berlebihan di dalam tubuh bisa memicu gout yang merupakan penyakit artritis atau radang sendi. Gout adalah penyakit gangguan metabolisme purin di mana terjadi produksi asam urat berlebih atau hiperurisemia sehingga terjadi penumpukan asam urat dalam tubuh secara berlebihan. Penumpukan asam urat akan menyebabkan radang disertai pembengkakan sendi, biasanya lutut dan kaki. Yang keempat, kelainan pada amonia. Kelainan metabolisme amonia dapat menyebabkan hiperamonemia. Hiperamonemia adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan kelebihan amonia dalam darah. Ini adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan cedera otak dan kematian.